Pace bene, masih di mea culpa. Ada satu peristiwa, seorang pemuda bersorak ke arah Paus ketika Paus Fransiskus sedang mengadakan pertemuan audiensi umum kepada para peziarah, kepada para pengunjung. Pemuda ini diduga berkewarganegaraan Irlandia atau berasal dari Irlandia dan tinggal di Italia. Dia bersorak ke arah Paus, ke arah Paus Fransiskus. Dan ada beberapa rekaman yang menunjukkan bahwa pemuda ini berkata, "Father, you're not a king." Dikatakan, "God rejects you." Allah menolakmu, Bapa Suci. Engkau bukanlah seorang raja. Lalu diduga juga dia berkata bahwa gereja yang sekarang is not the way God wants it. Gereja yang sekarang bukanlah dalam bentuk, dalam rupa yang diinginkan oleh Allah. Oke. Bukan berita baru bahwa belakangan ini seruan-seruan yang provokatif di dalam gereja sendiri yang diserukan oleh umat sendiri terdengar dengan sangat lantang, bahkan bukan hanya sekedar lantang, kadang terkesan lancang begitu ya. Ada yang berusaha menyuarakan pemikirannya, konsepnya tentang gereja. Ada yang berusaha menyampaikannya secara kritis ilmiah, tapi ada juga yang berupa umpatan begitu ya. Oke, harus diakui bahwa sepertinya memang gereja kita sedang dalam masa-masa sulit, tanpa bermaksud untuk membuat pernyataan hiperbolistik, pernyataan berlebihan. Wah, sulit, apanya sulit? Saya pikir ya secara global ada. Meskipun ya kapan pernah gereja kita ini tidak pernah mengalami kesulitan. Nah, tetapi sekarang kesulitannya sangat unik. Seiring dengan berkembangnya metode berkomunikasi dan berkembangnya media kita dalam menyampaikan pemikiran, menyampaikan pendapat. Oke, ada orang yang menyuarakan pentingnya lebih tradisional lagi, lebih setia lagi di dalam Katolik ini. Si pemuda tadi dalam sebuah rekaman yang lain juga, tapi dalam peristiwa yang sama, juga berkata gereja kita ini adalah satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Begitu ya. Dan video ini tidak dimaksudkan untuk membuat persuasi atau mengajak orang untuk membenci atau membuat penilaian. Kita semua bisa memikirkan itu dengan cara masing-masing. Tetapi saya mau katakan, oke, kita semua ingin gereja kita baik. Begitu ya. Boleh jadi juga ide yang kita tawarkan baik. Boleh jadi Allah lah yang baik itu, dan kita mengarahkan gereja ini tetap mengarahkan gereja ini kepada Allah. Tetapi toh caranya juga harus baik. Oke. Kalau ada yang berkata, well, kalau selama ini cara baik tidak ditanggapi, kita mesti melakukan cara yang lain. Saya pikir secara moral sebuah tindakan itu dikatakan baik kalau isinya baik, caranya baik, tujuannya baik, dan keadaan yang dihasilkan juga baik. Itu saya pikir landasan moral yang harus tetap dipertahankan. Dan tidak cukup hanya baik, juga harus benar. Nah, siapa yang menyuarakan ini benar dan ini tidak benar, bukan pandangan pribadi, tetapi disampaikan oleh otoritas gereja sendiri. Nah, pemuda ini yang diduga berkewarganegaraan Irlandia dan sebenarnya menyampaikan bahasanya dalam bahasa Inggris, juga ada Spanyolnya dan juga ada Italianya. Sepertinya berusaha menyampaikan yang baik. Oke, mengingatkan supaya gereja ini tetap tunduk kepada Kristus saja. Ada yang menyatakan bahwa Paus ini terlalu kontroversial, terlalu berani keluar dari tradisi-tradisi gereja. Tapi untuk saya memang ini perjuangan menurut saya. Ada orang yang menyuarakan tradisi, tapi caranya tidak tradisional. Ada orang yang dengan berani menunjuk jari kepada Paus, memposisikan dirinya setara dengan Paus dalam hal
jabatan di dalam gereja yang dalam tradisi gereja bukan sebuah kebiasaan, tetapi sekarang ini menjadi terkesan sesuatu yang umum. Menyebut Fransiskus itu, dia bukan paus itu, dengan lantang. Yang dulu kalau dikatakan itu dengan sendirinya anathema sed, terkutuklah. Tapi sekarang orang dengan vokal, dengan gampang menyuarakan itu. Nah, memang benar-benar kita butuh mendoakan lebih lagi gereja ini, karena memang banyak persoalan yang baik dari dalam gereja, juga dari luar gereja. Dari dalam gereja ini baik oleh klerikal, juga oleh umat beriman awam dan semuanya. Bukan berarti bahwa kaum klerik bukan penyebab persoalan dalam gereja, tidak benar. Malah menjadi batu sandungan bahwa para klerik atau lembaga hidup bakti juga membawa persoalan. Dan yang saya pikir ini bukan sesuatu yang baru di dalam gereja. Oke. Persoalan-persoalan semacam ini seringkali muncul juga, tapi belakangan ini menjadi gampang blowing up atau gone viral karena media sosial ini semakin gampang menjadi chaos, kekacauan di sana terlibat di sini. Benar-benar gereja yang satu itu semakin terungkap sekarang. Satu tubuh yang terluka, semua merasakan kesakitan. Ada sebenarnya persoalan yang banyak diserukan di YouTube tentang gereja yang sebenarnya tidak aktual di tempat kita, tapi kita ikut hirup, merasakan hiruk pikuknya, begitu ya, kepanikannya, yang sebenarnya di tempat kita tidak aktual. Contoh, ada peristiwa pandangan gereja terhadap homoseksualitas, dan ada sekelompok orang yang memiliki jabatan di dalam gereja mengatakan yang harus diubah adalah ajaran gereja kita, the teaching of the church, the Catholic teaching, pengajaran gereja yang harus diubah. Nah, apa efeknya kalau ajaran gereja yang diubah? Berdampak universal, dan itu akan berdampak juga ke tempat kita yang bukan menjadi isu yang mendominasi tentang katakanlah LGBT, sekalipun isu itu tetap ada, tetapi tidak mengambil porsi yang lebih banyak dari persoalan misalnya pentingnya sakramen perkawinan, pentingnya baptisan anak, harus ada ekrisma, bahwa setiap gereja mengadakan ekaristi. Untuk kita itu yang sedang aktual sekarang. Nah, oke, ini persoalan ini juga menjadi global, seruan ini menjadi sangat penting untuk kita maknai. Tapi saya pikir apapun yang terjadi, semoga kita diingatkan untuk lebih berdoa bagi gereja kita yang berjarah, yang sedang mengarungi zaman yang penuh hiruk pikuk ini. Tapi kita yakin gereja ini, karena di dalamnya ada Kristus, akan tetap bertahan. Tetapi memang terus dibutuhkan doa-doa dari kita, karena gereja kita simul justus et peccator, gereja yang sedang berjarah, yang institusional ini serentak, kudus, dan penuh dengan kekurangan juga dalam praksis hidupnya, karena yang menjalankannya adalah manusia yang berpotensi memiliki kemungkinan untuk melakukan kesalahan juga. Pace bene.